Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfan Asyari. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan suatu tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial semester 5. Yang pertama, pengertian harga markup. Markup atau merupakan istilah yang digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan untuk menggambarkan selisih antara harga jual suatu produk atau jasa dengan harga pokoknya. Secara sederhana, markup dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh penjual dari setiap unit produk atau jasa yang terjual. Contoh penggunaan markup dapat dilihat pada bisnis retail yang menjual produk-produk seperti pakaian, makanan, dan peralatan elektronik. Seorang penjual akan membeli barang dari supplier dengan harga tertentu, lalu menambahkan markup sebelum menjualnya kepada konsumen akhir. Markup tersebut akan mencangkup biaya-biaya tambahan seperti biaya overhead, gaji karyawan, dan keuntungan bersih yang diinginkan oleh penjual. Kemudian metode menetapkan markup. Metode penetapan markup adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa. Markup adalah selisih antara harga pokok produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dengan harga jual yang ditetapkan. Metode ini biasanya digunakan eh, oleh perusahaan dalam menentukan harga jual, terutama jika perusahaan tidak menggunakan sistem persediaan FIFO Fridge in Fridge out atau LIFO Last in Fridge out pada barang-barangnya. Kemudian yang kedua, diskriminasi harga adalah suatu praktik penentuan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang serupa. Seringkali berdasarkan karakteristik konsumen seperti lokasi geografis, kelompok usia, atau faktor demografis lainnya. Hal ini dapat menjadi isu kontroversial karena dianggap tidak adil. Diskriminasi harga dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Contohnya termasuk yang pertama, diskriminasi harga berdasarkan lokasi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanannya di wilayah yang berbeda, tergantung pada tingkat daya beli atau persaingan lokal. Yang kedua, diskriminasi harga berdasarkan jenis pelanggan. Pemberian diskon atau harga khusus untuk kelompok pelanggan tertentu, seperti pelanggan setia, pelajar, atau anggota program keanggotaan. Yang ketiga, diskriminasi harga waktu. Penetapan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda, misalnya harga kamar hotel yang lebih tinggi selama musim liburan atau acara khusus. Yang keempat, diskriminasi harga berdasarkan preferensi. Perusahaan menggunakan data pribadi atau perilaku belanja online untuk menyesuaikan harga sesuai dengan preferensi individu pelanggan. Diskriminasi harga bisa memberikan keuntungan bagi penjual, namun bisa dianggap tidak adil jika tidak ada dasar yang jelas dan dapat dimengerti oleh konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, penetapan harga produk berganda mengacu kepada strategi di mana suatu produk atau layanan ditawarkan dalam berbagai variasi dengan harga yang berbeda. Contoh umumnya adalah, misalnya, sebuah perusahaan smartphone menawarkan model yang berbeda dengan variasi, kapasitas penyimpanan, dan fitur tambahan. Produk dengan kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi atau fitur tambahan dapat memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Contohnya iPhone 10 dengan kapasitas 64 GB mungkin memiliki harga yang lebih rendah daripada iPhone 10 dengan kapasitas 256 GB. Hal ini memungkinkan konsumen memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Sementara perusahaan dapat meraih segmen pasar yang berbeda dan meningkatkan pendapatannya
melalui diferensiasi harga berdasarkan nilai tambah suatu produk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.